Dan di zaman di sekolah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah kekurangan para ahli. Sebutlah jenderal, dari madrasah Nabawiyah, madrasah yang kemudian dipiawai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah kekurangan dari para ahli. Sebutkan saja, kita mau ahli jenderal atau ahli peperangan, banyak sekali ahli peperangan di sana. Kita ingin sebutkan siapa pengusaha yang dihasilkan oleh Nabi, pengusaha handal. Kita bisa sebutkan banyak di antara mereka, di antara Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Para pemimpin-pemimpin, presiden, pemimpin yang berhasil, ahli A, B, C, D, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kekurangan dari mereka para ahli. Itulah generasi-generasi yang sangat luar biasa. Bukan hanya ahli dalam memimpin dunia ini menjadi khalifatullah fil ard, akan tetapi mereka telah Allah Subhanahu wa taala ridhai dan mereka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka. Sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Ini di generasi ini. As-sabiqunal awwalun, mereka para sahabat Allah Subhanahu wa taala puji. Minal muhajirin wal ansar, dari orang-orang muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka-mereka yang mengikuti jalan dari generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka. Ini luar biasa. Sebuah generasi yang Allah Subhanahu wa taala abadikan nama-nama kebaikan mereka dalam Al-Qur'anul Karim. Itu mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita memakai metode Rasulullah SAW tidak menggunakan metode yang lainnya? Karena kita menginginkan anak-anak kita memiliki akhlak yang mulia, beribadah dengan baik, dan kelak akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Next. Mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, metode pengajaran sang guru kita Rasulullah SAW yang akan kita bahas pertama adalah metode keteladanan. Metode keteladanan. Ini adalah satu metode di antara sekian banyak. Jadi kalau di dalam buku ini ada sekitar 40 disebutkan oleh penulis. 40 metode pengajaran Rasulullah SAW. Diambil dari hadis-hadis beliau. Dari sikap dan perbuatan beliau pada para sahabatnya, testimoni dari para sahabat-sahabatnya. Ini 40. Namun di antara yang lain banyak sebenarnya metode-metode yang lain. Udah. Yang pertama metode keteladanan. Apa itu metode keteladanan? Menunjukkan tindakan terpuji bagi peserta didik dengan harapan agar mau mengikuti tindakan terpuji tersebut. Itu untuk keteladanan. Keteladanan pendidik bagi peserta didik adalah dengan menampilkan akhlak yang mahmudah. Mahmudah itu artinya baik, terpuji. Karena pendidik sebagai figur terbaik dalam pandangan anak, yang tindak tanduk sopan santunnya disadari atau tidak akan ditiru oleh anak-anak kita. Ini bahaya ya. Kalau metode yang pertama saja kita sudah nggak lulus, ini bagaimana? Ya kan? Kita sebagai seorang tua belum bisa menunjukkan, menampilkan pada anak-anak kita akhlak yang mulia. Bagaimana kemudian kita menginginkan generasi-generasi yang terbaik lahir dari keturunan-keturunan kita. Sikapnya, tutur katanya, itu dilihat oleh anak-anak kita tuh. Para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala pernah berkata dalam kitabnya Al-I'tisam, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, sesungguhnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Kita belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana sih keteladanan beliau pada para sahabatnya hingga beliau berhasil menciptakan generasi-generasi yang hebat tadi. Testimoni dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, "Kaifa kana akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana tuh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Bunda Aisyah? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Ibunda kita mengatakan, khuluquhul Quran. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya Al-Qur'anul Karim. Kenapa demikian? Mengapa Bunda Aisyah mengatakan demikian? Karena beliau menerapkan wahyu atas dirinya sendiri.
sehingga ilmu dan amalnya sesuai dengan Al-Quran. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang ucapan sesuai dengan Al-Quran, ya. Tunduk dan patuh sesuai dengan hukumnya, mengikuti dalil, melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ketika beliau menerima sebuah, ya, membawa suatu nasihat dan beliau menerimanya, membawa peringatan, dan beliau adalah orang yang pertama yang patuh dan membawa harapan, dan beliau adalah pengiring kendaraan bagi orang-orang yang berharap. Intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala, ketika ada sebuah perintah, maka beliaulah orang yang pertama kali melaksanakan perintah tersebut. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim berupa sebuah larangan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling takut dan orang yang paling berhati-hati agar tidak terjatuh dalam, ya, dalam larangan tersebut. Next. Nah, mata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh dari metode keteladanan beliau, potret dari keteladanan beliau sangatlah banyak sekali. Ya, tanpa sadar ketika kita mendengarkan kajian-kajian dari para asatidzah kita, para masyayikh kita, ya, tanpa disadari ternyata banyak sekali, ya, banyak sekali contoh-contohnya. Nanti insya Allah kita akan bahas nanti. Ustadz, apa manfaatnya ketika kita menggunakan metode keteladanan ini? Yang pertama, dengan metode keteladanan ini akan sangat kuat bersemayam di dalam hati dan memudahkan pemahaman serta ingatan. Anak melihat kita bersikap sesuai, ya. Anak melihat kita menampilkan sebuah akhlak yang baik, ya. Itu jauh lebih tajam dan jauh lebih mengena di dalam hati-hati mereka, ya, dibandingkan kita hanya sekedar nasihat, ucapan belaka, ya. Contoh misalnya, kita pingin, ya, anak kita rajin sholat. Selanjutnya gimana? Dipanggil tuh anaknya. Nah, ya, kamu ke masjid 5 menit sebelum azan berkumandang. Oh iya, Bi. Iya, Mi. Insya Allah akan Ana lakukan. Ya. Ucapan tersebut betul akan sampai ke anak, namun setidaknya kekuatan yang sampai, ya, nasihat tersebut akan cepat hilang. Namun ketika ayahnya atau uminya misalnya 5 menit sebelum azan sudah siap-siap, ya, Umi sudah siap, Abi sudah siap berangkat, wah tandanya ini suatu keteladanan, ya, suatu keteladanan. Mengajarkan anak, Ustadz, kenapa anak saya kok suka berbohong, Ustadz, ya, kenapa kok anak saya suka berbohong, ya. Pertama kali yang harus dipertanyakan adalah keteladanan orang tua mereka di rumah, ya. Dimintakan untuk berbuat jujur, namun ini ketika ada telepon dari saudaranya atau telepon dari kerabat uminya atau abinya, ya, tolong bilang Abi dan Umi sedang tidak ada di rumah. Umi dan Abi sedang sibuk, padahal tidak demikian, ya. Bagaimana kemudian anak tersebut akan berbuat jujur ke depannya? Ini adalah metode keteladanan. Yang kedua, metode keteladanan juga sangat efektif dan efisien dalam membantu upaya seorang guru mengajar dan mendidik para siswa daripada model pengajaran melalui ceramah-ceramah dan uraian kata-kata, sebagaimana yang katakan tadi. Yang ketiga, metode yang sangat cocok dengan fitrah pengajaran sendiri. Ya. Fitrahnya si anak tuh melihat apa yang dilakukan orang tuanya sejak lahir. Ya, dia akan mendengar apa yang diucapkan orang tuanya. Ya, dia akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, seorang tua, mohon maaf ya para ayah ini, yang hingga hari ini masih belum berhenti dari merokok misalnya, ya, dia katakan tuh kepada anaknya, dia tahu itu perbuatan buruk misalnya, ya, dia katakan pada anak, nak, jangan kamu ikuti ayah, ya, atau jangan merokok misalnya, mencuri misalnya, ya, dengan terang-terangan. Kita tanya tuh para ayah yang mencuri atau menjadi, ya, begal dan lain sebagainya,
Dia akan mengatakan pada anaknya, nak jangan ikutin abi, jangan ikutin ayah, jangan ikutin bapak, ya, kamu harus menjadi anak yang soleh. Nah, secara tidak langsung metode ini adalah metode yang salah. Bagaimana kemudian dia melahirkan anak-anak ya, yang jujur, anak yang berakhlak mulia, sedangkan orang tuanya tidak demikian. Ini nggak sesuai dengan fitrah, ya. Berbohong anak itu akan, ini batin saya dan penglihatan saya tidak seperti ini. Dia akan mengikuti orang tua, ya. Lanjut. Iya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam potret beliau dalam mengajar dengan menggunakan metode keteladanan ini? Ya, yang pertama keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan sahabatnya dalam ibadah wajib maupun sunnah. Ya, kita sering mendengar hadis-hadis ini ya tentang sholat. Ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya keteladanan sholat beliau. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, nih para sahabat sudah mempraktekkan sholat ini, ya, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Teladanan. Waktu sholat pun demikian. Haji, ya, khudhu anni manasikakum, ambillah haji kalian, ya, dariku. Wudhu pun demikian, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, keteladanan beliau dalam menjaga kebersihan masjid. Ada sebuah kisah sekali dalam, ya, yang satu ini disebutkan oleh penulis. Karena ceritakan di sini, ya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis ini dibawakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, menceritakan bahwa Rasulullah SAW mendatangi kami di masjid ini dan di tangan beliau terdapat dahan pohon korma. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat lendir di arah kiblat, lalu dikeriknya dengan dahan tersebut. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami dan bersabda, siapa di antara kalian yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala berpaling darinya? Ya, maka para sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan demikian, maka kami pun menjadi takut kepada para sahabat. Ya, kata Jabir bin Abdullah. Jadi beliau menyaksikan kejadian tersebut. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, siapa di antara kalian yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala berpaling darinya? Ya, maka para sahabat pun, ya, merasa takut ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian. Kembali diulangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa di antara kalian yang ingin Allah berpaling darinya? Maka kami berkata, para sahabat kemudian berkata, tidak ada seorang pun di antara kami yang ingin hal tersebut, wahai Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika salah satu di antara kalian mendirikan salat, maka Allah Ta'ala berada di hadapannya. Janganlah meludah ke kiri, ke arah depan, dan ke arah kanannya. Hendaknya meludah ke arah kiri dan di bawah kaki kirinya. Dan bila mampu hendaklah diambil dengan kainnya lalu dilipat. Ya, dalam riwayat Abu Dawud, kain diletakkan di mulutnya dan diusap. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, berikan kepadaku minyak wangi. Keluarlah seorang pemuda dengan segera menuju rumahnya dan kembali dengan membawa minyak wangi di tangannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dan diberikan pada ujung dahan kormanya tadi yang dibawa oleh Nabi SAW, ya. Kemudian dioleskan pada bekas, ya, dan diberikan pada ujung dahan korma tadi. Jadi minyak wangi itu ditaruh di dahan korma tadi. Kemudian dioleskan pada tempat bekas lendir tersebut. Maka kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menjelaskan, maka dari kejadian itu jadilah minyak wangi pada masjid kalian. Ini satu contoh potret Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan para sahabatnya untuk menjaga kebersihan masjid, kebersihan tempat di mana mereka sholat, tempat mereka beribadah. Ya, dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana teladan beliau. Nah, sangat aneh ketika seorang guru ketika mendapati, ya, lingkungannya kotor, kemudian diam-diam saja, sebuah sekolah misalnya atau nggak usah sekolah, di rumahnya, ya, diajarkan di sekolahnya, kemudian orang tuanya mengajarkan kita hidup bersih, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai keindahan dan hidup bersih dan lain sebagainya. Namun demikian, ya, orang tuanya
nggak respect ketika ada kotoran, ketika ada sampah, tidak memungutnya. Ya, ketika ada kotoran dibiarkan saja begitu saja. Ya, tidak dipraktekkan, tidak diajarkan anaknya bagaimana kemudian anak tersebut akan mempraktekkan dan cinta akan kebersihan rumahnya. Simpelnya seperti itu. Ya, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kisah beliau dalam menyikapi perjanjian Hudaybiyah ini tentunya sudah masyhur sekali ya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam para sahabatnya gagal pergi ya berumrah, kemudian di tengah perjalanan terjadilah perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin memerintahkan para sahabatnya untuk bertahallul. Namun para sahabat ketika itu enggan untuk melaksanakan perintah Nabi, ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tendanya dan mengeluhkan kepada istrinya, ya. Bagaimana para sahabat tidak ingin mengikutiku dalam ya, tahallul, ingin memotong rambutnya. Maka saran dari istrinya adalah untuk keluar dari tendanya dan langsung dipraktekkan di hadapan para sahabatnya. Maka kemudian ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dan langsung mempraktekkan di hadapan para sahabatnya. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya metode ini banyak sekali para ummahat, jadi bisa dibuka di dalam bukunya, sangat luar biasa. Nulis memberikan contoh tidak hanya satu tapi banyak sekali. Ini membuktikan bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya sangat perhatian sekali pada para sahabatnya. Maka yang kedua, ya metode yang kedua, yaitu metode bercerita atau dikenal dengan storytelling. Storytelling itu bahasa kekiniannya ya. Karena ambil bahasa storytelling ini karena memang dipraktekkan juga di Bandung Islamic Schools. Ya, kita ingin coba metode bercerita ini ternyata sangatlah ampuh, luar biasa. Tidak bisa dianggap remeh. Ketika di antara ummahat tidak suka namanya cerita dan tidak suka namanya berkisah, ya, maka sesungguhnya kekuatan dalam mengajar dan mempengaruhi anak ini akan berkurang. Kenapa demikian? Karena nama anak-anak dan semua anak-anak itu suka namanya bercerita. Maha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita ini merupakan kurikulum Al-Qur'an. Kurikulum Al-Qur'an. Kurikulum di mana Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan di dalamnya dan menjadikan Al-Qur'an itu sepertiga di dalam Al-Qur'an itu berisi tentang kisah. Artinya apa? Artinya metode bercerita dalam mengajarkan ini sangat luar biasa karena dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengajari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Isi sepertiga itu isinya Al-Qur'an. Isinya tentang bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam, Masya Allah. Ya. Isinya kebanyakan tentang Al-Qur'an. Ya. Hikmahnya apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah ini atau cerita sejarah dijadikan kurikulum sepertiga. Kurikulumnya Quran adalah tentang sejarah tadi. Hikmahnya adalah sepertiga kisah itulah yang telah membentuk Rasul dan para sahabatnya menjadi orang yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi sebagai kuntum khairu ummah. Sebagai generasi terbaik yang pernah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya. Kisah itulah yang kemudian menjadi karakter Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menjadi sosok yang sangat luar biasa. Ya, lewat kisah itu pula ya yang disampaikan oleh para sahabatnya menjadikan mereka menjadi kuntum khairu ummah, sebaik-baiknya generasi. Ya. Artinya kisah ini memiliki peranan yang sangat luar biasa sekali dalam pengajaran. Ya. Kita ingat kisah di mana Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di awal-awal dakwah beliau. Ketika beliau ya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mulai berdakwah.
Maka di saat itulah mulai mendapatkan Rasulullah SAW mulai mendapatkan berbagai macam intimidasi, baik secara fisik maupun verbal. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari kotoran, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci maki, dikatai ya pembohong, pendusta, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai tukang sihir, ya, dan lain sebagainya. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya. Maka turunlah surat Al-Kahfi mengisahkan tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, ya. Bagaimana Ashabul Kahfi ini ya yang mempertahankan tentang keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan lari dari ya penguasa yang zalim kepada mereka. Ini menjadi hiburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kuatnya iman mereka Ashabul Kahfi. Ya. Dari cerita tersebut Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan pelajaran sebagai seorang Rasul, sebagai para sahabat harus kuat terhadap caci makian dan lain sebagainya. Next. Para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin mengetahui bagaimana ya sesungguhnya fungsi kisah dalam pembelajaran. Apa saja fungsinya? Yang pertama adalah menunjukkan keimanan. Menunjukkan keimanan. Kisah dapat melatih seseorang itu iman seseorang. Menguatkan keimanan seseorang. Dengan kisah, seseorang akan semakin kuat keimanannya. Dia mempelajari kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya akan semakin kuat keimanannya. Ya, dia akan belajar tuh dari kisah-kisah mereka para umat-umat terdahulu. Yang kedua, menjelaskan segala sesuatu dengan detail. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kisah kita akan belajar semua hal. Semua hal kita akan belajar dari namanya sejarah. Ya. Maka tatkala kita nggak suka namanya sejarah, kita nggak suka namanya cerita, atau menjadikan kisah itu hanya sebagai hanya pelajaran yang tidak menarik, hanya sekedar tahu tentang angka dan lain-lain, dan merasa kita nggak butuh dengan sejarah, dan kita nggak mau masuk ke dalam sejarah itu sendiri. Ya, maka semuanya kita nggak bisa belajar dari sana. Ya. Para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kisah kita akan menjelaskan segala sesuatu dengan detail. Sebagai contoh, para ummahat ingin mengajarkan para anak-anaknya agar tidak mubazir atau boros. Ya. Bahwasannya boros itu dilarang. Kita sampaikan tuh kisah pada anak-anak kita. Ya. Kita sampaikan kisah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Kisah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kisah para salafus saleh, ya, tentang anjuran untuk berhemat dan tidak boros dan berhambur-hamburan. Allah telah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya ya, ternyata sifat boros itu adalah bagian dari mitranya syaitan. Ya. Maka dengan demikian anak kita pun tahu, ya, seakan diceritakan tadi. Ya, dengan cerita tadi, dia akan tahu, dia akan belajar dari sana. Yang ketiga, fungsi kisah dalam pembelajaran, ya, meneguhkan hati dan jiwa. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Ya. Kami telah kisahkan kepada engkau wahai Muhammad cerita-cerita para nabi. Ya. Cerita-cerita para nabi.
ma nusabbitu bihi fuadak. Agar apa? Agar Nabi SAW teguh hatinya dan jiwanya, kuat ketika menghadapi segala macam cobaan. Ya. Bagaimana ketika beliau mendapati ya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam yang usia dakwahnya luar biasa 950 tahun. Ya. Dengan demikian pengikutnya pun tidak banyak, termasuk anaknya pun tidak mengikuti dakwah beliau. Ya. Maka dengan demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terhibur dan terus konsisten berdakwah, meneguhkan hati dan jiwanya, menguatkan hati beliau. Kenapa? Ternyata pendahulunya itu ya mendapatkan hal yang serupa dalam ketika berada posisi ya membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah hudan warahmah. Fungsi sejarah sebagai petunjuk dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebagai contoh ketika kita ingin berpergian ke sebuah tempat, maka kita membutuhkan petunjuk, ya. Kalau hari ini kita mungkin kenal dengan namanya GPS, ya, atau Google Map, ya. Mahat mau pergi ke Jakarta ke tempat A misalnya, tempat saudaranya, belum pernah dia ke sana. Atau mungkin sudah pernah ke sana masih lupa. Ya, maka dibutuh GPS. Ya. Atau kemudian ada tulisan-tulisan, dia terus memperhatikan sepanjang tulisan-tulisan itu di sepanjang jalan. Ya, maka fungsi sejarah adalah agar kita mendapatkan petunjuk menuju apa yang sedang kita tuju. Ya. Kalau kita tidak belajar sejarah, tentu kita akan kebingungan untuk mencari tempat yang kita tuju. Ketika kita memiliki masalah tadi, ya kita bertanya pada sejarah. Bagaimana sih sejarah dahulu? Bagaimana sih Rasulullah SAW? Ya, bagaimana sih para umat-umat terdahulu? Bagaimana para salafus saleh di zaman dahulu? Ya, apa solusi mereka ketika mendapati ya cobaan tersebut? Ya. Kalau kita sedang mencari inspirasi, bagaimana menjadi pedagang yang sukses? Ya, kita pengen inspirasi. Baca tuh sejarah Abdurrahman bin Auf. Ya, baca tuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, kita akan banyak mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari mereka. Dan pada akhirnya dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hudaw wa rahmah sebagai rahmat dan kasih sayang. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kasih sayang kepada kita dengan cara kita membaca sejarah. Ketika kita membaca sejarah, kita akan menjumpai betapa hidup kita masih sangat lebih baik dibandingkan banyak orang lain di belahan muka bumi ini. Ya, kita akan banyak belajar sejarah tadi, dapatkan banyak hal. Kita akan banyak belajar. Ya. Nah, para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak belajar nih. Kita sebagai pendidik kita harus banyak tuh baca kisah karena anak-anak kita tuh suka kisah. Ya. Anak-anak kita suka diceritain tuh. Sebelum tidur mereka, "Mi, ceritain dong, Mi." Ya. Ya. Maka harus banyak belajar. Banyak baca. Ya. Banyak belajar dan banyak baca. Sudah 10 menit lagi, Masya Allah. Baik. Para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, metode yang ketiga yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengajaran beliau adalah metode diskusi dan tanya jawab. Metode diskusi dan tanya jawab. Apa tujuan beliau? Menggunakan metode diskusi dan tanya jawab di rangkaian atau di proses dalam belajar mengajar para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Ini beliau lakukan dalam rangka yang pertama memberikan kesan perhatian kepada peserta didik, ya, kepada para sahabatnya. Ketika umat menggunakan diskusi dan tanya jawab dalam pengajaran, ya, ini memberikan kesan perhatian kepada peserta didik. Ya, kita perhatian itu sama mereka. Ya, kita perhatian sama mereka. Ditanyain anaknya, tanya satu-satu. Ya,
Yang kedua, memberikan motivasi atas jiwa dan potensi akal mereka untuk dapat menjelaskan lagi apa saja yang telah mereka ketahui. Ya, baik di awal maupun di akhir pembelajaran, ya. Metode diskusi adalah menjadi metode pengajaran, bukan hanya sekedar pertanyaan begitu saja, tetapi benar-benar pertanyaan tersebut memberikan pengaruh kepada si anak tadi. Ya. Yang ketiga, membangkitkan semangat belajar anak. Dengan pertanyaan itu sih membangkitkan semangat belajar anaknya. Jadi semangat anaknya ketika belajar. Ya. Misalnya bertanya kepada anaknya. Ya. Tahu nggak? Tanya misalnya sama ominya. Seandainya kalau di rumah kita depannya ini kita buat sungai. Ya, kita buat sungai, terus kita mandi itu tiap hari 5 kali dalam sehari. Gimana kira-kira? Menurut kamu, kita lagi nanya nih sama anak kita. Ya, kira-kira badan kita bersih nggak tuh kalau di rumah kita ada sungai ngalir terus? Ya, ngalir terus. Ya, kita mandi itu setiap hari di situ. Kira-kira bersih nggak? Ya pasti bersih. Ya. Nah, di situ membangkitkan semangat anak ketika bertanya kepada anak, kira-kira bersih nggak? Bersih, Masya Allah. Yang selanjutnya, ya, merangsang rasa ingin tahu anak. Ya, tadi seperti tadi metodenya kurang lebih. Dan terakhir, solusi menghidupkan proses pembelajaran. Anak-anak kita lagi belajar, Ustaz, kok beda ya? Yang ngajarin gurunya langsung sama yang ngajarin anak pribadi, Ustaz. Ya. Kalau di kelas tuh kok hidup gitu, Ustaz. Kira-kira bisa menghidupkan kelas apa? Iya, salah satu yang digunakan oleh para guru adalah metode diskusi dan tanya jawab. Si Ustadz nggak yang cuma duduk di kursi, kemudian menyampaikan materi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kedisiplinan. Ya, kedisiplinan A, B, C, dan D. Kesimpulannya seperti ini. Sudah selesai ya, terima kasih, pulang. Ya. Si guru tuh nggak perhatikan si anak satu-satu itu. Nggak ditanyain paham atau enggak, ya. Merangsang si anak untuk bertanya kepada gurunya, paham nggak tentang kedisiplinan dan lain-lain. Ya, biarin aja. Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Anak itu tidur semua itu. Apalagi yang diajarkan anak-anak SD, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tidur semuanya. Ya. Tapi harus tanya jawab biar apa? Hidup kelasnya tadi. Sama ketika ibunda ya, mahat sekalian ngajarin anak-anaknya di rumah. Ya. Intinya kita ngajarin tentang kedisiplinan ya, dengan metode tanya jawab. Ya. Kita tanya tuh anak kita. Ya. Kita tanya anak kita. Biar apa? Oh ternyata dari pertanyaan tersebut akan muncul sebuah jawaban. Yang dari situ dia belajar. Next. Nah, kita akan melihat potret bagaimana pembelajaran tanya jawab yang berlangsung di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Ternyata potret pembelajaran tanya jawab ini Allah Subhanahu Wa Taala pakai di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, kita banyak tuh mendapatkan tentang yas'alunaka anil ahillah. Ini salah satu contoh saja di dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan sabit. Ya, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Ya, dan lain sebagainya. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Ya, mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang hari kiamat. Yas'alunaka 'anil anfal. Ya, dan diskusi yang terjadi, dialog yang terjadi di dalam Al-Qur'anul Karim. Banyak sekali kita dapatkan di sana. Next. Kita dapatkan dalam hadis Jibril tadi dari Al-Qur'an Al-Karim, ternyata dalam As-Sunnah sendiri Rasulullah SAW pun ya mengajarkan para sahabatnya dengan metode tanya jawab bersama Jibril alaihissalam. Ya, hadis ini telah masyhur ya, di mana Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW berupa wujud manusia dan ingin mengajarkan kepada para sahabat Nabi pada saat itu yang sedang bersama Rasulullah SAW tentang apa itu Islam, iman, dan ihsan, dan kapan datangnya hari kiamat, ya, atau hari kiamat. Ini terjadi dialog. Yang dari dialog tersebut para sahabat ya mendapatkan sebuah pelajaran. Selanjutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda,
ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dzalika yabqi min darani. Ya, sebagaimana yang tadi Anda katakan di awal, ya, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Ya, para sahabat yang ketika itu mendengar Rasulullah SAW menjawab, ya, qalu la yubqi atau la yubqi min daranihi syai'an ya Rasulullah. Enggak bakal tersisa ya Rasulullah, enggak akan tersisa kotoran sedikit pun. Kenapa? Kalau 5 kali sehari mandinya. Ya, akhirnya mengalir lagi. Ya, maka Rasulullah SAW berkata, ya, fadzalika mithlu salawatil khamsi yahullahu bihal khataya. Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, ya, kita dapatkan terjadi dialog antara seorang guru dengan para sahabatnya, yang mereka adalah murid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Next, ya, yang keempat metode demonstrasi dan eksperimen. Karena waktunya telah habis dan telah melebihi 6 menit kurang lebih, insya Allah kita cukupkan pada poin yang ketiga ya. Poin ketiga. Untuk poin keempat dan poin selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan kajian kita. Dengan demikian Anda kembalikan kepada moderator. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Saya bacakan dulu untuk yang pertama. Bismillah, Ustadz, salah satu contoh atau teladan yang hendak kami tanamkan ke anak kami adalah berlaku lemah lembut. Kami sebagai orang tua pun selalu belajar karena ternyata berlaku lemah lembut itu tidak mudah. Tapi kami yakin apabila kami grow up together as family dalam keimanan, insya Allah Allah mudahkan. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah untuk mendapatkan perilaku lemah lembut dari Ali Imran ayat 159? Ya. Terima kasih pada penanya. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan memberikan petunjuk kepada penanya dan kita semua. Para mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat lemah lembut dalam diri orang tua bukanlah suatu hal yang mudah, betul. Namun demikian bukanlah suatu hal yang tidak dapat diraih. Ya. Sulit, namun demikian bukan berarti tidak mungkin ada dalam diri orang tua dan tidak mungkin ada dalam diri kita semua di sini. Pasti. Ya. Ketika kita mengusahakan dan meminta, pertama kali yang harus kita lakukan adalah sebelum kita berusaha dan melatih diri kita dalam mendapatkan sifat lemah lembut ini, ya, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang membolak-balikan hati kita. Zat yang membimbing kita dan memberikan kita hidayah. Ya, memberikan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita, dalam momen-momen mustajab dakwah, ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dilembutkan hati kita, ya, agar kita diberikan kesabaran dalam mendidik anak-anak kita, ya, sabar dalam menghadapi segala perilaku anak-anak kita tentunya. Nah, itu tentu tidak mudah. Ya, kita harus banyak bersabar. Itulah anak-anak kita. Ya. Mereka adalah anak-anak yang harus kita didik. Harus kita rawat dan harus kita jaga. Maka selanjutnya setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah berusaha melatih, mendidik diri kita. Ya, doa sudah, maka berlatih. Mengusahakan diri kita untuk mendapatkan sifat tersebut. Ya. Dan melatihnya itu adalah praktek langsung. Ketika anak-anaknya ada, ya, kita harus sabar. Ya, anak kita selain naik, ya, mungkin sekali kita teriak. Selanjutnya
ya harus berlemah lembut, ya, berlemah lembut. Nah, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah seseorang, yaitu tidak akan mengubah diri kita menjadi lebih baik dan lebih lembut, ya, kecuali ya kita belajar dan mengusahakan diri kita. Kita mau berubah, ya. Karena sifat lemah lembut itu perhiasan diri kita. Maka ketika lemah lembut itu hilang dalam diri kita, khususnya sebagai seorang pengajar, ya, maka akan hilang perhiasan tersebut. Ya, akan memperburuk orang tersebut. Jelek akhlaknya. Ya. Para mahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat sesungguhnya kebaikan akidah seseorang itu berbanding lurus dengan akhlaknya. Ya. Ketika akidahnya sudah belajar berusaha untuk baik namun akhlaknya tidak baik, ya, maka dipertanyakan akidahnya. Ya. Maka akidah dan akhlak itu adalah satu kesatuan yang ya, satu keterikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang ketiga, setelah kita berdoa, mengusahakan diri kita untuk tetap istiqomah berlemah lembut, ya. Banyak berdoa tadi, ya. Yang ketiga adalah hadirkan sosok ideal, sosok idola dalam diri kita. Ya. Dan sosok idola yang dalam diri kita adalah tak lagi dan tak bukan, ya, adalah Rasulullah SAW. Adalah sosok seorang Rasul yang sangat sabar sekali dan sangat lemah lembut dalam mengajarkan sahabat-sahabatnya. Ya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala, ya, nyampaikan dalam Al-Qur'an Al-Karim, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ingat nih. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan pada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau memiliki sifat, ya, ghalid. Ghalid itu, ya, kasar, keras itu, ya. Lan faddu min haulik. Niscaya orang-orang yang ada di sekitar engkau, murid-murid engkau akan lari mereka. Mereka nggak suka itu dengan sifat seperti itu. Ya, mereka nggak suka. Maka Umahat sebagai seorang pengajar anak-anak kita, ketika kita memilih metode yang keras tadi, ingat konsekuensinya mereka akan lari dari diri kita. Mereka nggak akan suka dengan metode kita. Kalau dari awalnya saja sudah tidak suka, bagaimana pengajaran yang akan kita terapkan pada anak kita, ya, akan masuk ke dalam diri mereka, akan dipraktekkan sama mereka. Susah sekali. Ya, jadi dulu sosok ideal, ya, anak itu betah sama kita. Ya. Dan ini juga pelajaran buat sekolah-sekolah yang gurunya temperamen, ya, gurunya suka marah-marah, wah, jangan direkrut guru-guru seperti itu, ya. Ya, harus dievaluasi ketika ada guru-guru yang marah-marahnya terlalu berlebihan, ya, atau berbuat kasar pada anak didiknya. Nah, ini hati-hati, ya, mereka akan lari dari pengajaran kita. Allah Ta'ala bisa, itu mungkin yang bisa memberikan jawaban. Allah Ta'ala bisa. Baik, Ustadz, ada yang dua pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan yang tadi. Tadi ada juga yang menanyakan batasannya lemah lembut itu sejauh apa, Ustadz? Apakah ada beberapa keadaan tertentu yang boleh lebih keras begitu? Iya. Batasan dari lemah lembut ini adalah Allah Ta'ala bisawab, ya, tentu dalam segala hal. Dalam segala hal kita berlemah lembut pada anak, khususnya dalam pengajaran, dalam mengajarkan mereka, khususnya mereka adalah anak-anak gitu, ya. Namun tatkala anak kita, ketika kita menggunakan metode lemah lembut ini, ya, ternyata belum mempan, ya, maka kita bisa berikan metode yang lain yang lebih berhasil, ya, metode yang berhasil. Dan kekerasan itu bukanlah suatu metode, ya, dalam pengajaran, ya. Sekali lagi, kekerasan, ya, itu bukanlah suatu metode. Adapun hukuman bentuknya tadi, ya, kita sudah berikan lemah lembut, butuh metode lain, ya. Jangan sampai kekurangan akal, langsung pusing. Kadang-kadang Umahat ini, ya, kadang-kadang kita lah, ya. Kalau nggak satu metode berhasil, langsung pakaikan adalah
metode A yang sudah metode terakhir, metode hukuman atau kasar dan lain-lain. Ya, nah ini jangan, ya, jangan. Karena sesungguhnya hukuman itu ada, ya, sesuai dengan kadar kesalahan si anak. Jadi kan itu jadi obat paling terakhir. Dan ketika menggunakan hukuman itu juga nggak asal, ya, nggak asal menghukum anak, tetapi benar-benar disesuaikan dengan perbuatannya. Nggak bisa anak kesalahannya kecil kemudian langsung dihabisi dan lain-lain. Tentu ini tidak akan berhasil, ya. Jadi bijak dalam menggunakan metode, ya. Dan sebagai seorang guru itu harus cerdas dalam mencari metode. Yang paling paham dengan anaknya dan anak didiknya adalah guru itu sendiri. Anak ini bagusnya dengan menggunakan metode A. Ketika metode A tidak berhasil, maka akan menentukan metode B, metode C, dan lain sebagainya. Terus berinovasi dalam mendidik sampai ketemu, ya, polanya nanti akan ketemu sendiri, ya. Jangan ambil jalan pintas, kalau A nggak bisa, maka saya akan pakai metode pukulan dan lain sebagainya. Jangan. Allah ta'ala bishawab. Syukran jawabannya Ustadz. Ada lagi pertanyaan masih berhubungan dengan masalah keras ini. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, bila anak ada luka psikis yang diakibatkan oleh salah penanganan dari tenaga pendidik sehingga mengakibatkan trauma yang berefek panjang dan ini membuat anak menjadi gugup, sulit menerima pelajaran dan mungkin memiliki rasa takut kepada guru manapun jadinya, apa hal terbaik yang harus dilakukan sebagai orang tua untuk mengobati luka psikis ini? Iya. Ini 3 pertanyaan berturut-turut tentang masalah kekerasan dalam ini ya, kekerasan dalam mendidik ya. Betul, Masya Allah. Apa ini hanya terjadi di masa pandemi aja atau gimana ini? Iya. Para muhadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anda nggak bisa menjawab secara psikologinya seperti apa, tapi akan Anda coba jawab dari segi sisi syar'inya seperti itu ya. Ini bahayanya ketika kita menggunakan metode kekerasan tadi yang berefek negatif pada diri anak tadi. Betul kata Allah Subhanahu wa taala dan mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tafaddan walidhal qalbi lan faddu min hawlik. Ya, akibatnya apa tuh? Akibatnya mereka akan lari, nggak mau belajar lagi. Akibatnya mereka ketakutan, akibatnya mereka trauma. Ya. Lalu bagaimana cara recovery-nya, bagaimana memperbaikinya? Ya, harus pelan-pelan kita harus menghadirkan kita jauhi itu dari kekerasan tadi. Kenapa sih anak ini sudah pernah sudah pernah kejadian lah pada anak tersebut dengan kekerasan dengan metode pengajaran yang kasar seperti itu. Ya, maka harus diobati dari orang tua. Ya. Obat yang pertama sebelum datang ke psikolog adalah tetap mendoakan yang pertama. Yang kedua, coba lakukan pendekatan kepada si anak dan harapannya sekolah pun melakukan pendekatan yang serupa. Ya. Jangan digambarkan juga oleh orang tua bahwasannya guru itu adalah sekolah itu adalah tempat yang menyeramkan, guru itu adalah tempat yang menyeramkan. Kita berusaha untuk recovery, kita harus berusaha untuk memperbaiki dan berusaha untuk menghilangkan, ya, sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit orang tua melakukan pendekatan pada si anak dan memastikan bahwasannya anak tersebut belajar di sekolah insya Allah tidak ada dan gurunya pasti adalah minta maaf, ya, minta maaf pada si anak dan ya berusaha untuk tidak mengulangi kembali dan terutama adalah di rumahnya, ya, di rumahnya agar dijauhi dengan kata-kata seperti itu, ya, tontonan itu dapat memperparah dari penyembuhan dan recovery tadi, ya. Berdoa, lakukan pendekatan, ya, dengan pendekatan Al-Quran itu juga sangat baik, ya, pendekatan Al-Quran dekatkan dia pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan harus memiliki sifat pemaaf juga, itu juga menjadi salah satu obat buat dia, ya. Jadi berusaha untuk memaafkan pada orang yang berbuat salah dan hadirkan bahwasannya perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik dan
kita harus menyampaikan tentang terutama tentang sifat lembut gitu ya, pengajaran itu bagaimana Rasulullah SAW menyikapi para sahabatnya dan lain-lain ya, dari metode kisah dan pendekatan bagaimana si anak itu tidak ya sedikit demi sedikit menghilangkan rekaman pengajaran yang dulu pernah dia dapatkan dari gurunya ya. Selanjutnya yang ketiga mungkin ya bisa kalau tidak berhasil ya mendatangi ke ahli psikolog gitu ya, yang mungkin mereka mendalami dalam hal ini. Allah Ta'ala bisawab. Baik, syukran atas jawabannya Ustadz. Ada pertanyaan lagi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya agar anak tidak mengikuti teladan yang kurang baik dari orang tuanya? Misalnya, ayahnya seorang gamers dan mayoritas waktu dihabiskan di gadget atau game atau tontonan film. Bagaimana baiknya sikap kita dan caranya memberikan pemahaman kepada anak agar anak tidak mencontoh hal yang kurang baik tersebut. Jazakallah khair. Ini orang tuanya atau siapa ini? Ini sepertinya orang tuanya, Ustadz. Orang tuanya, salah satu orang tuanya begitu. Iya. Ya, ketika istri ya, mungkin umumnya ada di sini bisa diajak dia bicara, diajak diskusi abinya gitu ya, diajak diskusi abinya dengan cara yang baik tentunya ya, dengan cara yang baik, tentang dampak ayahnya bermain game dan menghabiskan waktu di depan gadget ya, dan ini pelajaran buat kita semua ya, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini gitu ya, lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget ini kurang baik lah, berdampak negatif pada perkembangan tumbuh kembang anak itu sendiri. Jadi pertama harus diskusi dengan pasangannya, dan yang kedua harus pasang komitmen. Komitmen akan melepas handphone atau menggunakan handphone di waktu-waktu tertentu dan tidak dilihat oleh anak. Itu dia. Ya. Mungkin orang tuanya sulit, para gamers ini kadang-kadang kecanduan dari sebelum nikah biasanya sudah main game. Ya. Hati-hati nih para ummahat ya, ya, yang belum menikah. Jangan cari pemain yang game ya, yang suka main game, karena nanti akan berdampak tidak baik pada keluarga. Ya. Kalau memang sudah terlanjur ya dinasehati, kemudian dibuat komitmen konsisten dalam komitmen tersebut. Misalnya ya silahkan main game tapi jangan di depan anaknya. Ya. Atau sama sekali dalam komitmen tersebut sudah tobat dari yang namanya game misalnya. Ya. Kalau enggak tuh bakal jadi tuh anaknya itu tukang game juga nanti, atau bahkan lebih lihai daripada ayahnya. Nah, apakah mau seperti itu atau tidak? Ya. Ketika sudah ada komitmen, insya Allah akan ada solusi untuk anak tersebut, kebaikan anak tersebut. Ya, dan contohkan, ya, tanpa harus menjelekkan ayahnya di depan ayahnya, ya, berikan pemahaman pada si anak agar tidak menjatuhkan martabat ayahnya walaupun ayahnya berbuat salah. Gitu. Sampaikan baik-baik, ya, bahwasanya main game itu adalah perbuatan ya menghabiskan waktu, ya, menghabiskan waktu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mewanti-wanti kita, sangat menganjurkan kepada kita untuk menjaga waktu, karena kelak waktu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan pada anak seperti itu ya, tentang keutamaan menjaga waktu dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk kita lebih baik lagi ya. Sampaikan dia punya cita-cita, dia ingin punya apa, dia ingin menjadi apa dan lain-lain, hafal Quran misalnya ya. Nggak mungkin ngafalin Quran dengan lebih banyak main game daripada hafal Al-Quran. Nggak mungkin dia jadi misalnya jadi seorang guru atau jadi seorang apa dengan kebiasaan yang tidak baik seperti itu. Ya, sampaikan dengan baik dan anak memahami dengan baik, kemudian ya komitmen itu bisa dijalankan dengan baik pada orang tua. Kalaupun seandainya ayahnya benar-benar memang nggak bisa misalnya, ya dikurangi juga nggak bisa, mainnya jangan di rumah, ya mainnya jangan di rumah. Pokoknya jangan sampai kelihatan tuh ya setelah komitmen si anak ya, dan orang tuanya harus mengakui depan anaknya ya. Apalagi seorang ayah tadi main game, dia langsung ngomong ke depan anaknya ya, buat game ini nggak bagus. Wah, itu sangat efektif sekali
Ya, artinya itu ada bentuk taubatnya dia. Bentuk taubatnya dari perbuatan ya, berbuat sia-sia dan menghabiskan waktu dan lain sebagainya, ya. Kamu tidak boleh seperti itu. Ya, tampilkan hal-hal yang baik kepada si anak. Ya, itu sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Ya, kalau tidak seperti itu, tidak ada komitmen, maka akan sulit untuk mencapai seperti itu. Yang ada nanti malah kontradiksi dalam pengajaran. Yang satu, ya, ibunya kemana, ayahnya kemana. Anaknya bingung nanti di situ. Nah, ini harus dipikirkan. Bijak-bijak sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, ya, anaknya mau dibawa kemana nih? Ya, ajak tuh sama suaminya, anak kita mau dibawa kemana? Mau jadi tukang game seperti ayahnya juga, atau memang kita komitmen anaknya menghafal Quran dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Allahul a'lam bishawab. Baik Ustadz, itu pertanyaan yang terakhir karena waktunya juga sudah hampir habis. Dipersilakan Ustadz untuk memberikan kesimpulan untuk kajian hari ini. Nah, para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita untuk hari ini, tema pada hari ini ya, sudah habis, namun anak memberikan testimoni atau kesimpulan akhir. Ya, para umat, metode banyak sekali metode-metode yang di luar sana, ya, dan umat boleh menggunakannya. Ya, namun ketahuilah bahwasanya metode dalam mengajarkan anak adalah metode yang sudah terbukti dari seorang yang tidak pernah kata gagal dalam pendidikan. Dialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah kenal kegagalan dalam urusan pendidikan, tidak pernah kenal trial and error dalam mencoba sebuah metode. Metode yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti berhasil dan selalu beroutput kebaikan. Ya. Yang kedua, umat bisa menggunakan metode-metode yang disampaikan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berinovasi dan bervariasi dalam satu sesi. Ya, satu sesi umat mengajarkan tentang kejujuran, di situ bisa menggunakan metode keteladanan, metode tanya jawab, ya, metode gambar, ya, metode dan lain sebagainya, ya. Jadi nggak harus satu metode dipakai, tapi bisa dalam satu kesempatan itu bisa digunakan beberapa metode dan bervariasi dalam metode. Sesungguhnya pengajaran itu tidaklah terkungkung dalam sebuah kelas, namun kehidupan itu sendiri, mulai dari anak bangun sampai bangun tidur, sampai tidur kembali, disitulah nilai-nilai dan menjadi tanggung jawab orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh. Wallahu ta'ala alam bishawab. Inilah yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dalam kesempatan kali ini tak lain dan tak bukan itu datangnya dari anak pribadi. Ana mohon maaf atas kesalahan tersebut. Ana tutup kajian pada kesempatan sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran wa jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak pihak dan semoga kita semua diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi. Dan ada sedikit yang ingin ditarik kesimpulannya untuk tambahan sedikit dari yang telah Ustadz simpulkan. Jika kita ingin menciptakan generasi yang hebat, maka tirulah dari orang yang paling hebat. Dalam hal ini tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tutup kajian hari ini. Kami pengurus Mother Islamic School mengucapkan jazakunallahu khairan wa barakallahu fikunna. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.